Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Omakase Dining akan mempresentasikan hasil kami. Next slide. Siapa kita? Mengapa kami ingin mewujudkan ide bisnis ini? Karena konsep ini menawarkan transparansi kepada pelanggan, menciptakan pengalaman kuliner yang unik, menekankan kualitas dan konsistensi, mendorong inovasi menu, memungkinkan interaksi dengan koki dan membantu membangun hubungan positif, serta kontrol yang lebih baik terhadap proses penyiapan makanan. Masalah yang ingin kami selesaikan di restoran kami adalah memastikan produk dan layanan yang konsisten sambil mengelola keuangan dengan bijak untuk memastikan jangka panjang kesuksesan. Bisnis makanan kami adalah jenis restoran yang dapur dan area persiapan makanannya terbuka untuk pelanggan. Dalam konsep ini, chef dan staf dapur bekerja di ruang terbuka, sehingga pelanggan dapat melihat sendiri bagaimana makanan disiapkan. Hal ini memberikan transparansi dan pengalaman interaktif kepada pelanggan, yang dapat melihat proses memasak dan menyaksikan kesegaran bahan. Problem or opportunity. Context. Problems in open kitchen restaurants can arise in many ways. For example, cleanliness of the kitchen. Open kitchens in restaurants allow customers to see keeping the kitchen is very important, clean and hygienic. Businessmen must always ensure the kitchen is always clean so that customers can trust them. Next, quality of food. Open kitchen helps customers directly observe how food is prepared. This means customers can expect very delicious food. Therefore, it is important for entrepreneurs to always provide delicious and quality food. Next, higher cost. Show kitchen restaurants require more space and equipment, which can result in higher operating costs than a regular restaurant. Therefore, entrepreneurs should think carefully about this cost before opening an open kitchen restaurant. Problems in open kitchen restaurants occur due to several things, such restaurant concept. Open kitchen restaurants are different from regular restaurants. The kitchen is owners must pay attention to food hygiene and quality. Customers also have high expectations for food. Restaurant management. The way a restaurant is managed is also very important. Entrepreneurs must maintain kitchen cleanliness, food quality, and manage operational costs well before opening an open kitchen restaurant. Selanjutnya alternatif. Pelanggan dapat melakukan beberapa tindakan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam restoran open kitchen. Yang pertama itu kita memperhatikan kebersihan dan juga kehigienisan dari dapur. Pelanggan dapat memperhatikan kebersihan dan kehigienisan dapur saat mereka mengunjungi restoran open kitchen, yang dapat dilakukan dengan melihat kondisi dapur, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan. Selanjutnya ada memberikan umpan balik kepada pengusaha. Pelanggan dapat memberikan masukan kepada pengusaha jika menemukan permasalahan pada restoran tersebut. Umpan balik ini dapat diberikan secara langsung atau melalui media sosial. Selanjutnya ada memilih restoran dapur terbuka yang terpercaya. Pelanggan dapat memilih restoran open kitchen yang terpercaya untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan. Restoran open kitchen yang biasanya memiliki reputasi yang baik juga dikelola oleh pengusaha profesional. Selanjutnya ada customer. Permasalahan yang dapat menimpa masyarakat dalam hal open kitchen restoran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan, di mana restoran open kitchen mempunyai dapur yang terbuka yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Yang ini menjadikan kebersihan dapur menjadi sangat penting, dan dapur yang kotor dan tidak higienis juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi para konsumennya. Selanjutnya ada ketidakpuasan konsumen.
eh, restoran open kitchen terbuka menawarkan transparansi kepada konsumen dalam proses pembuatan makanan, yang membuat konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas terhadap makanan. Jika makanan yang disajikan itu tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen bisa saja merasa tidak puas. Kemudian ada kerugian ekonomi. Restoran open kitchen ini membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi dibandingkan restoran dengan dapur tertutup. Karena restoran dengan dapur terbuka membutuhkan ruang dapur yang lebih besar, serta peralatan yang lengkap juga lebih banyak. Jika restoran open kitchen tidak dikelola dengan baik, maka restoran ini dapat mengalami kerugian ekonomi. Lalu selanjutnya adalah dampak emosional. Dampak emosional restoran open kitchen terhadap masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama dampak positif, merasa lebih aman dan nyaman. Dengan dapur terbuka, masyarakat dapat melihat proses pembuatan makanan dan memastikan makanan tersebut bersih dan higienis. Hal ini dapat membuat orang merasa lebih aman dan nyaman saat makan di restoran open kitchen. Lalu, merasa lebih percaya di restoran. Transparansi dalam proses pembuatan makanan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap restoran open kitchen. Orang-orang merasa restoran open kitchen lebih jujur dan terbuka dalam hal penyiapan makanan. Lalu yang kedua adalah dampak negatif. Mereka khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan. Jika masyarakat tidak yakin bahwa restoran dengan dapur terbuka mematuhi standar kebersihan dan kebersihan yang tinggi, mereka mungkin akan khawatir terhadap kesehatan dan keselamatannya. Hal ini bisa membuat orang enggan makan di restoran open kitchen. Dampak emosionalnya bisa berbeda-beda tergantung individunya. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap hal-hal tertentu dibandingkan yang lain. Misalnya, orang yang memiliki alergi makanan mungkin lebih sensitif terhadap masalah kebersihan dan kebersihan di restoran dapur terbuka. Lalu dampak yang dapat diukur. Dampak yang dapat diukur dari restoran open kitchen adalah yang pertama, peningkatan pendapatan. Restoran open kitchen dapat meningkatkan pendapatan karena menawarkan pengalaman bersantap yang unik dan menarik. Konsumen dapat melihat langsung proses pembuatan makanan sehingga dapat merasa lebih terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat meningkatkan minat konsumen untuk mengunjungi restoran open kitchen. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen. Restoran open kitchen dapat meningkatkan kepuasan konsumen karena menawarkan transparansi dalam proses pembuatan makanan. Konsumen dapat melihat secara langsung bagaimana makanannya dibuat, sehingga mereka dapat lebih yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya mempunyai kualitas yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen terhadap restoran open kitchen. Lalu yang ketiga, peningkatan biaya operasional. Restoran dengan dapur terbuka membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan restoran dengan dapur tertutup. Hal ini karena restoran yang dengan dapur terbuka membutuhkan ruang dapur yang lebih besar, serta peralatan dan perlengkapan yang lebih banyak. Alternative shortcomings. The following are several alternatives to overcome problems that can occur in open kitchen restaurants. Improve kitchen cleanliness and hygiene. Open kitchen restaurants must ensure that the kitchen is always clean and hygienic. This can be done by carrying out regular kitchen inspections, training staff on cleanliness and hygiene, and using equipment and supplies that comply with cleanliness and hygiene standards. Improve food quality. Open kitchen restaurants must ensure that the food served is always of high quality. This can be done by using fresh and quality raw materials and cooking food in the right way. Increase transparency of the food manufacturing process. Open kitchen restaurants can increase the transparency of the food making process by providing explanations to customers about the food menu. Restaurants can also use markers or labels to explain the ingredients used in food. Improve operational efficiency. Open kitchen restaurants can increase operational efficiency by using equipment and supplies that suit their needs. Restaurants can also train staff on how to work efficiently.
problem interviews and surveys results. How many customers did you interview? 20 customers. What was the interview mode? Questionnaire. How many of them agree this is a problem and wants a solution? All the customers I interviewed through a questionnaire agreed that the problems in open kitchen restaurants are important. The survey results show several concerns, such as concerns about kitchen cleanliness, smell, and sound disturbance, and health concerns. This shows that this problem needs serious attention from open kitchen restaurant entrepreneurs so that the customers' dining experience can be better. How many of them said that they don't need a new solution? Of 20 customers said they did not feel the need for a new solution. They believe that open kitchen restaurants maintain good cleanliness, are not disturbed by kitchen smells and sounds, and like the transparent concept. However, entrepreneurs need to pay attention to their views to ensure all customers are satisfied. Market size estimation. Pertama, target market. Restoran open kitchen berupaya menawarkan pengalaman bersantap yang transparan dengan makanan segar dan berkualitas tinggi dalam lingkungan yang bersih dan nyaman di Jabodetabek bagi mereka yang mencari pengalaman santai dan juga bersedia membayar lebih untuk makanan yang lebih baik. Yang kedua ada market segmentation. Pada restoran open kitchen untuk wanita dan pria di segala usia yang bertempatan di Jabodetabek dapat dilakukan dengan beberapa kriteria antara lain. Yang pertama itu ada usia range-nya itu 20-40 tahun, jenis kelaminnya pria dan wanita, status sosial ekonominya kelas menengah ke atas, lokasinya Jabodetabek, gaya hidup sehat dan aktif, kepribadian trendsetter dan berpikir terbuka, nilai-nilainya menghargai kualitas dan pengalaman. Segmentasi pertama, wanita dan pria usia 20-40 tahun di Jabodetabek, pelanggan yang mengutamakan kualitas, yang aktif dan dinamis. Segmentasi 2, wanita dan pria usia 20-40 tahun di Jabodetabek, pelanggan yang mengutamakan harga terjangkau dan juga pelanggan santai. Selanjutnya ada segmen of market. Dengan membandingkan strategi SOM, maka bisnis restoran open kitchen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat yaitu pada segmentasi 1 karena mencapai target pangsa pasar yang diinginkan. Sum and SOM analysis. Untuk usaha restoran open kitchen, wanita dan pria di segala usia di Jabodetabek memiliki potensi besar dengan target pelanggan dari berbagai usia yang mencari pengalaman bersantap yang jujur, higienis, dan juga berkualitas tinggi. Dengan langkah pemasaran dan operasional yang baik, kami berharap dapat menangkap 5% dari potensi pasar ini yang setara dengan 1,5 juta pelanggan. Selanjutnya adalah persona pelanggan. Biografi. Hikmah adalah perempuan berusia 21 tahun. Ia merupakan mahasiswi manajemen yang memiliki kepribadian antusias dan suka mencari pengalaman baru. Dia juga memiliki ketertarikan yang mendalam pada makanan dan seni kuliner. Tujuan. Hikmah ingin menciptakan pengalaman lain di luar kebiasaan belajarnya yang biasa. Ia mencari restoran yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga menawarkan suasana unik dan pengalaman yang tak terlupakan. Frustasi. Hikmah pernah merasa kecewa saat mengunjungi restoran yang pelayanannya lambat atau tidak ramah. Hikmah pun merasa kecewa ketika makanan yang dipesannya tidak sesuai ekspektasi. Sasaran. Hikmah ingin mencari restoran open kitchen yang menyajikan makanan lezat dan suasana unik. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hidangan disiapkan dan mencicipi hidangan yang berbeda. Lalu proposisi nilai. Yang pertama, apa yang Anda tawarkan yang membuat pelanggan senang?
Kami memberikan hiburan dengan menampilkan beberapa atraksi dalam memasak dan menyediakan makanan yang unik dan lezat. Apa produk atau layanan itu Anda menawarkan? Yaitu adalah produk makanan. Fitur penawaran Anda yang mana yang membantu sakit pelanggan? Kami menawarkan minuman air gratis kepada pelanggan. Lalu apa yang membuat pelanggan bahagia? Pertama ada produk atau layanan yang mereka beli memenuhi atau melampaui keinginan mereka. Kedua, mereka merasakan layanan yang lama dan efisien. Tiga, masalah atau keluhan mereka ditangani dengan tepat. Apa yang diinginkan klien ketika terjadi masalah? Klien ingin permasalahan cepat selesai, informasi yang diberikan mudah dimengerti, lalu ingin puas dengan penyelesaian masalahnya, ditangani dan diselesaikan. Apa yang dilakukan klien atau tindakan saat menghadapi masalah? Klien kami akan membantu kemajuan, mengidentifikasi masalah, menunggu solusi, lalu menerima solusi. Apa saja penderitaan klien kapan menghadapi masalah ini? Klien biasanya mengalami frustasi, buang-buang waktu dan tenaga, cemas, dan puas. Solution. Describe your solution. Our solutions improve food quality to focus on improving food quality and consistency. Menu innovation adds or updates menu items to meet trends or customer taste. List the benefits of your solution. Better food quality and an attractive menu can increase customer satisfaction. An attractive good reputation can help build a positive reputation for restaurant. It keeps customers coming back again and again. Competition analysis, manfaat produk. Competitor 1 offers a menu that focuses on Asian cuisine with variations of Japanese and Korean food. Competitor 2 offers typical American dishes with unique sauce variants. Omakase Dining specializes in Italian cuisine and emphasize beef with unique and varied sauce variants. Price, Competitor 1 average Rp53.000 per porsi. Competitor 2 memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, kisaran Rp67.000 per porsi. Omakase Dining memiliki medium range dari Rp55.000 per porsi. Branding channels, Competitor 1 focus on a modern and comfortable atmosphere with minimalist decorations. Competitor 2 creates a family-friendly atmosphere with warm interiors and friendly service. Omakase Dining presents a modern image with a trendy. Competitor 1 microwave containers, same with Competitor 2 and Omakase Dining. Market reviews, Competitor 1 famous for fast service and affordable price. Competitor 2 authentic food taste and comfortable atmosphere. Omakase Dining exclusive menu, attractive appearance, and comfortable atmosphere. For UVP, Competitor 1 a dish suitable for the whole family. Competitor 2 dishes suitable for the whole family, many people already know, and fresh ingredients. Omakase Dining great taste using fresh ingredients and authentic recipes, unique food concept. Clean canvas. Problem. Suara dan bau makanan, proses masak bisa langsung menyebar ke ruangan makanan. Biaya membangun dan juga mengoperasikan restoran sedikit lebih mahal daripada membangun dan mengoperasikan restoran dengan dapur tertutup. Alternatif yang ada, pelanggan dapat mencoba memilih makanan di restoran cepat saji lainnya dan juga dapat memesan makanan dan restoran mengirimkan langsung ke rumah atau kantor mereka. Selanjutnya ada servis. Restoran bisa menawarkan lebih banyak layanan dan yang dipersonalisasi kepada pelanggan tersebut, mengingat nama mereka, preferensi makanan mereka, dan tanggal khusus mereka. Yang kedua, menawarkan kelas memasak kepada pelanggan, di mana mereka dapat belajar memasak hidangan favorit dari chef restoran. Selanjutnya ada key metrics, umpan balik dan ulasan pelanggan, tingkat pembelian berulang, dan tingkat churn. Selanjutnya, proposisi nilai unik, menawarkan layanan koki yang menarik dengan memberikan konsumen pengalaman makan yang menarik. Dengan pelayanan chef yang menarik akan menciptakan momen bagi konsumen.
Konsep tingkat tinggi restoran dengan open kitchen memungkinkan konsumen untuk menonton chef memasak yang dapat menciptakan pengalaman menarik. Selain itu, terdapat kelas memasak dan juga berbagi foto dan video di sosial media mereka untuk membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan kebahagiaan. Selanjutnya, unfair advantage menggunakan teknologi canggih seperti pemesanan online yang mudah atau pertunjukan memasak langsung dengan chef terkenal dapat membuat pelanggan mereka senang. Juga lokasi restoran yang unik seperti di pantai atau di tempat wisata populer bisa memberikan kelebihan tersendiri. Selanjutnya ada channel restoran dapat memanfaatkan blog kuliner untuk berbagi resep khas dan juga menampilkan proses memasak melalui video dan juga foto. Mereka juga dapat mengundang influencer untuk menulis review dan juga mengunjungi restoran. Selain itu, bisa melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Restoran dapat mempromosikan hidangan, mengadakan kontes foto pengunjung dengan hashtag yang khusus, dan juga mengadakan siaran langsung dari dapur untuk menunjukkan cara memasak secara langsung. Selanjutnya ada customer segments. Pelanggan mencari pengalaman yang unik dan juga menarik, makanan berkualitas dan juga makanan yang sehat. Selanjutnya early adopters, individu yang antusias dengan pengalaman yang unik, kemudian dibagikan ke media sosialnya. Orang tua yang memiliki anak seringkali memikirkan restoran yang makanan yang berkualitas dan juga sehat untuk menciptakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Generasi muda yang ingin mendapatkan pengalaman makan berkualitas dengan menarik dan juga santai. Selanjutnya ada struktur biaya. Pertama ada biaya pengemasan dan juga pengiriman, biaya tempat sewa, gaji karyawan dan juga asuransi. Selanjutnya ada revenue streams, penjualan makanan dan minuman, jasa catering, kelas memasak, jasa pengiriman, penjualan barang dagangan. MVP ini adalah sosial media kami. MVP validation. Apa MVP Anda? Detail test. Berapa lama kami akan menguji MVP ini? Kami akan menguji MVP dalam waktu sekitar seminggu. Siapa target audiens kami untuk tes ini? Berapa banyak dari mereka? Target audiens kami adalah beberapa teman, keluarga, dan kerabat kami. Bagaimana kita dapat menjangkau audiens tersebut? Karena audiensnya adalah teman dan keluarga, sehingga mudah dijangkau. Yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah bertekun. Hasil tes, apakah cukup bagi banyak pelanggan yang membeli? Banyak pelanggan mencoba dan membeli karena produk kita terlihat menarik. Apakah pelanggan membayar harga yang kita harapkan? Ya, mereka akan membayar harga yang diharapkan karena kami dapatkan harga 55.000 per porsi. Apakah pelanggan kembali menggunakan produk kita atau menunjukkan minat untuk melakukannya? Mereka akan kembali lagi pada produk kita karena menyukai produk yang kita tawarkan. Apakah pelanggan merekomendasikan produk kita kepada orang lain atau memberitakannya? Ya, mereka merekomendasikan kepada teman dan keluarganya karena mereka menyukai produk kita dan ingin teman dan keluarganya juga mencoba produk kita. Realization atau insight. Pengembangan konsep. Identifikasi target pasar dan ceruk pasar. Jenis makanan yang akan kita masak adalah western food. Pelanggan kami adalah keluarga dan anak muda. Chef kami yang berkonsep open kitchen juga mengedukasi pelanggan tentang makanan yang akan dimasak. Lokasi restoran kami cukup strategis, lokasi mudah dijangkau dan terlihat oleh calon pelanggan karena dekat dengan kantor wali kota. Menu minimal. Menu kami berfokus pada beberapa hidangan khas barat. Hal ini mengurangi kompleksitas operasi dapur kami, kemudian kami menyempurnakan beberapa item penting. Lalu, next step, selanjutnya, ciptakan menu yang menggugah selera dengan menggunakan bahan-bahan kualitas tinggi. Merancang dapur yang efisien dan aman, pasarkan restoran kami secara efektif dan tarik pelanggan yang baru, menyelenggarakan pelatihan bagi staf dapur untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan pengetahuan yang
menyajikan makanan pada pelanggan. Komposisi tim. CEO itu saya sendiri, Randy Sori Putra, berempati dengan sesama tim dan kerjasama tim yang kuat. Lalu COO yaitu Akbar Tiran, pekerja keras, sabar, dan mudah bergaul. Saya memberikan saran dan informasi kepada tim. Yaitu CFO Anissa Yif, memiliki sifat jujur, pekerja keras, empati, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu apa yang membuat kami tim yang baik untuk menyelesaikan masalah kami memilih? Komitmen bersama, komunikasi efektif, dan keterampilan yang beragam menjadikan kami tim yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang kami hadirkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.